Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar kelas 12 IPS Sejarah Peminatan dengan judul materi Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Part ketiga. Buat kalian yang belum menonton part 1 dan 2-nya, silahkan klik link di deskripsi di bawah. Sebelum masuk ke materi inti, seperti biasa kita akan melihat dulu kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, menganalisis secara kritis respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta menganalisis konferensi meja bundar dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, nanti materi yang akan dibahas yang pertama ada pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh PBB, konferensi meja bundar, dan bagaimana sikap Belanda ketika banyak sekali negara-negara yang mendukung Indonesia untuk merdeka atau berdaulat. Yang pertama adalah pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita singkat PBB. Banyak negara anggota PBB mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada Mesir, Australia, India, Sri Lanka, dan negara-negara lainnya di Asia ataupun di wilayah Jazirah Arab atau Afrika. Nah, masalah Indonesia menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB, terutama agresi militer Belanda yang pertama. Australia dan India melakukan pendekatan kepada Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan kita singkat menjadi DK, agar masalah Indonesia segera diselesaikan. Ini adalah gambaran agresi militer Belanda yang pertama. Bisa kalian lihat Belanda dengan senjata yang begitu lengkap, alutsista yang begitu lengkap jika dibandingkan dengan tentara-tentara atau prajurit-prajurit dari Indonesia. Akhirnya Agustus 1947 perwakilan Indonesia diundang untuk tampil di DK PBB atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hasil sidang tersebut, Dewan Keamanan PBB adalah Indonesia dan Belanda harus melakukan gencatan senjata atau untuk sementara tidak melakukan peperangan. Nah, 17 Agustus 1947 kedua negara melakukan gencatan senjata. Oh ya, ini ada lambang dari United Nations atau bahasa Inggrisnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah perwakilan Indonesia dalam sidang keamanan PBB. Yang pertama ada Sultan Syahrir, yang kedua ada Haji Agus Salim, yang kedua ada Lambertus Nicodemus Palar, lalu ada Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, dan yang terakhir ada Charles Tambu. Bukan Tambun, ini salah, harusnya Charles Tambu. Kita lihat orang-orangnya seperti apa. Ini adalah Sultan Syahrir, lalu ini adalah Lambertus Nicodemus Palar, ini adalah Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, ini adalah Haji Agus Salim, dan ini adalah Charles Tambu. 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office for Indonesia atau nantinya akan dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, di mana di dalam komisi tersebut ada 3 negara yang menjadi wakil yang dipilih oleh negara masing-masing. Yang dipilih oleh negara Indonesia adalah Australia, diwakili oleh Richard C. Kirby, lalu Belanda memilih Belgia dengan diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika sebagai penengah diwakili oleh Dr. Frank Graham. Komisi Tiga Negara atau kita singkat KTN secara umum bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. Sengketa apa? Sengketa yang dibahas adalah masalah wilayah Indonesia itu diakui secara damai atau tidak, dan Belanda yang berniat untuk mengambil kembali wilayah tersebut.
Nah, KTN menyarankan Indonesia dan Belanda kembali melakukan perundingan. Ini adalah Richard C. Kirby, lalu ini adalah Paul Panjilan, dan ini adalah Dr. Frank Graham. Reaksi terhadap agresi militer Belanda yang kedua. Indonesia dianggap melanggar perjanjian Renville. Jadi alasan kenapa Belanda bisa melakukan kembali agresi militer padahal sebelumnya kita sudah melakukan gencatan senjata adalah Indonesia dianggap melanggar perjanjian Renville yang sudah disepakati. Lalu dalam agresi militer Belanda ini cukup negatif ya hasilnya untuk Indonesia karena para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia ditawan oleh pihak Belanda. Lalu Indonesia tidak tinggal diam dengan melakukan perang secara gerilya. Perang gerilya ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Sidang Dewan Keamanan PBB kembali digelar karena adanya agresi militer yang dilakukan kembali oleh Belanda. Akhirnya, hasil sidang Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1949 adalah Belanda harus menghentikan aktivitas militernya di Indonesia. Indonesia juga harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Kedua belah pihak harus kembali mengupayakan perdamaian. Para pemimpin Indonesia yang ditawan oleh pihak Belanda harus segera dilepaskan dan dikembalikan pada pihak Indonesia. Nah, ini adalah gambaran dari agresi militer Belanda kedua. Di gambar yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah gambaran tentara-tentara Belanda yang sedang melakukan agresi militer, dan gambar yang saya tunjuk dengan kursor sekarang adalah tentara-tentara kita atau prajurit kita yang sedang melakukan perang gerilya, perang secara sembunyi-sembunyi. Dan for your information, pada saat itu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman itu dalam keadaan sakit. Bayangin, kita lihat di gambarnya aja, Jenderal Sudirman itu nggak bisa jalan. Jadi ketika memimpin peperangan dia ditandu, guys. Keren banget kan guys. Jenderal Sudirman adalah salah satu jenderal besar Indonesia. Nah, akhirnya KTN dirubah menjadi United Nations Commission for Indonesia atau disingkat menjadi UNCI. Nah, anggota UNCI ini atau UNCI ya, itu ada Critchley dari Australia, ada Hermans dari Belgia, dan Marley Cochrane dari Amerika. Nah, UNCI bertugas untuk membantu jalannya perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia, mengamati jejak pendapat atau plebiscit, mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antar kedua negara. Nah, resolusi dari sidang Dewan Keamanan PBB dan UNCI tidak digubris oleh Belanda, guys. Ternyata Belanda masih tetap bertekad untuk merebut Indonesia, sehingga perjanjian atau resolusi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB itu tidak ditanggapi oleh Belanda. Akhirnya Belanda melakukan serangan kembali yang disebut dengan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, serangan ini membuat dunia internasional mendesak Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Nah, akhirnya Belanda pun tidak bisa lagi berkutik dan terpaksa melakukan perundingan lanjutan. Nah, perundingan lanjutan tersebut itu adalah terselenggara dalam konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda 23 Agustus 1949. Dalam konferensi tersebut Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Z.V. Marsheven, delegasi UNCI dipimpin oleh Critchley, dan delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid. Berdasarkan hasil KMB 27 Desember 1949, Belanda akhirnya resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Nah, ini adalah gambaran ketika konferensi meja bundar diadakan. Dan ini adalah part terakhir video respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, segitu saja guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Ciao.